Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pratama Putra dengan NIM 2024-11006. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang Linux. Langsung saja, sejarah latar belakang munculnya Linux. Pada akhir 1980-an, Unix banyak digunakan, tetapi bersifat berbayar dan kode sumbernya tertutup, sehingga tidak dapat dimodifikasi secara bebas. Lalu pada tahun 1983, Richard Stallman memulai GNU, proyek untuk membuat sistem operasi yang bebas digunakan atau yang kita kenal sekarang sebagai free software, namun belum memiliki kernel. Lalu tahun 1991, Linus Torvalds, mahasiswa Universitas of Helsinki, mengembangkan kernel yang terinspirasi dari Minix apa itu? Sistem operasi sederhana yang digunakan untuk pembelajaran tetapi memiliki keterbatasan dalam penggunaannya. Lalu lanjut pada 25 Agustus 1991, Linus memperkenalkan proyek Linux dengan mengajak programmer di seluruh dunia untuk mengembangkannya. Lalu kernel Linux kemudian digabungkan dengan perangkat lunak GNU sehingga lahirlah Linux, sistem operasi open source yang bebas digunakan, dimodifikasi dan didistribusikan. Apa itu Linux? Linux adalah sistem operasi open source yang dibangun menggunakan kernel Linux dan dapat digunakan secara bebas, dimodifikasi, serta didistribusikan oleh siapa saja. Linux dikembangkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 dan kini menjadi salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia. Siapa tokoh pembuat Linux? Linus Torvalds adalah pencipta Linux. Ia mengembangkan kernel Linux pada tahun 1991 ketika masih menjadi mahasiswa di Universitas of Helsinki di Finlandia. Linux kemudian berkembang menjadi salah satu sistem operasi open source yang paling banyak digunakan di dunia. Untuk nama lengkapnya, si tokoh pembuat Linux ini adalah Linus Bernardin Torvalds, lahir pada 28 Desember 1969 di Helsinki, profesi insinyur perangkat lunak, tahun penciptaan Linux 1991. Latar belakang saat menjadi mahasiswa di Universitas of Helsinki, Linus mengembangkan kernel Linux sebagai proyek pribadi yang terinspirasi oleh Minix. Kontribusi merilis Linux sebagai perangkat lunak open source sehingga dapat dikembangkan bersama oleh komunitas programmer di seluruh dunia. Perbandingan free software dan open source. Free software itu menekankan kebebasan pengguna untuk menggunakan, mempelajari, mengubah, dan membagikan perangkat lunak. Berfokus pada aspek etika dan hak pengguna, dipelopori oleh Richard Stallman melalui Free Software Foundation. Menjamin 4 kebebasan pengguna, yaitu menggunakan, mempelajari, memodifikasi, dan mendistribusikan. Sementara open source menekankan keterbukaan kode sumber agar dapat dikembangkan dan diperbaiki bersama, berfokus pada kolaborasi, kualitas, dan pengembangan perangkat lunak. Dipopulerkan oleh Eric H. Raymond dan Burch Perens melalui Open Source Initiative, menjamin akses ke kode sumber tetapi lebih menekankan model pengembangan yang terbuka. Untuk perbandingan free software? Free software itu menekankan kebebasan pengguna, sedangkan open source menekankan keterbukaan kode
sumber dan kolaborasi dan pengembangan perangkat lunak. Siapa tokohnya? Ya di sini tokoh free software itu Richard Stallman, yaitu pendiri Free Software Foundation atau FSF, memulai GNU Project pada tahun 1983, memperkenalkan konsep 4 kebebasan perangkat lunak, yaitu apa saja itu? Ya kembali lagi ke 4 kebebasan pengguna, yaitu menggunakan, mempelajari, memodifikasi, dan mendistribusikan. Lanjut ke tokoh open source, yaitu Linus Torvalds, yaitu si pencipta kernel Linux pada tahun 1991. Keberhasilan Linux menjadi contoh nyata pengembangan perangkat lunak open source. Lalu ada Eric S. Raymond, yaitu penulis buku The Cat Central dan The Blazar, berperan besar dalam mempopulerkan istilah open source. Lalu tokoh ketiga dari open source yaitu Bruce Perens, salah satu pendiri open source initiative, menyusun open source definition, yaitu standar yang menentukan apakah suatu lisensi termasuk open source. Ringkasnya, si Richard Stallman itu pelopor free software, Linus Torvalds itu pencipta Linux, Eric S. Raymond itu mempopulerkan gerakan open source, lalu Bruce Perens itu pendiri OSI dan penyusun open source definition. Disebutkan beberapa lisensi open source. Berikut beberapa lisensi open source yang paling umum digunakan. Di sini terdapat ada 5 dari pencarian saya, itu GNU General Public License yaitu GPL, mengizinkan pengguna memodifikasi dan distribusi. Hasil modifikasi harus tetap menggunakan lisensi GPL. Lalu kedua ada MIT lisensi. Lisensi yang sangat sederhana dan permisif, bebas digunakan untuk proyek pribadi maupun komersial. Lalu yang ketiga ada Apache lisensi 2.0, mengizinkan penggunaan, memodifikasi dan distribusi, memberikan perlindungan terhadap hak paten. Lalu di poin keempat itu ada BSD lisensi. Lisensi yang fleksibel dengan sedikit pembatasan, banyak digunakan pada sistem operasi berbasis BSD. Poin kelima yaitu Mozilla Public License atau MPL, mengizinkan modifikasi dan distribusi. File yang dimodifikasi harus tetap menggunakan lisensi MPL. Mengapa ada banyak distro Linux? Yaitu ada banyak distro Linux karena Linux bersifat open source, sehingga siapa saja dapat memodifikasi dan mengembangkan sistem operasi sesuai kebutuhan dan tujuan tertentu. Setiap distro dibuat untuk pengguna yang berbeda, seperti pemula, programmer, administrator, server, atau kebutuhan keamanan. Alasan banyaknya distro Linux yaitu menyesuaikan kebutuhan pengguna yang beragam, memiliki tujuan penggunaan yang berbeda dari desktop, server, keamanan, pendidikan, dan lain-lain. Kebebasan untuk memodifikasi dan mendistribusikan Linux. Adanya komunitas dan organisasi yang terus mengembangkan distro baru. Beberapa distro Linux yang populer. Di sini yang pertama ada Ubuntu. Itu alasan karena mudah digunakan, cocok untuk pemula. Lalu Debian terkenal stabil dan banyak digunakan pada server. Lalu Fedora sering menghadirkan teknologi baru. Arch Linux fleksibel dan dapat dikustomisasi penuh. Lalu Linux Mint ramah untuk pengguna baru. OpenSUSE cocok untuk desktop maupun server. Kali Linux fokus pada keamanan dan pengujian penetrasi. CentOS populer untuk server sebelum berubah menjadi CentOS Stream. Ya, mungkin itu saja presentasi seputar Linux dari saya.
Jika ada kalimat yang kurang jelas atau materi yang kurang lengkap dari presentasi saya ini, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.